Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpujilah nama Tuhan. Kristus di tengah-tengah kita. Dia hadir di dalam hidup kita, dan Dia ada saat ini, baik yang di atas maupun yang di bawah. Bapak Ibu Saudara, perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah hidup sebagai seorang peziarah, ya, seorang musafir. Orang Jawa mengatakan kita datang ke dunia ini mung mampir ngombe. Dan Rasul Suci Paulus berkata, ketika nanti saatnya kemah tubuh kita ini dibongkar, maka jiwa kita akan meninggalkan tubuh kita. Bapak Suci Padang Gurun pernah mengatakan demikian, ada 3 hal yang aku takutkan dalam hidup ini. Yang pertama adalah ketika jiwaku meninggalkan tubuh. Yang kedua adalah ketika aku menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan yang ketiga adalah ketika Tuhan berkata kepadaku, enyahlah hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang ditakutkan ini bukan berarti takut yang bagaimana-bagaimana, melainkan ketakutan ini adalah berfungsi untuk menjaga jiwa kita, supaya sebelum kemah tubuh ini dibongkar, kita sudah siap mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan dan kita katakan selama hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu kita butuh daya upaya, kita butuh daya tahan, ya, supaya hal-hal yang demikian lalu daripada kita. Tujuan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menjaga kemurnian hati, saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan kemurnian hati itu? Di ayat 22 tadi dikatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata di sini tidak hanya berbicara soal mata jasmani, melainkan juga yang dimaksud mata di sini adalah batiniah, pikiran. Itu juga dalam mata. Itulah sebabnya dikatakan oleh Tuhan mata adalah pelita tubuh. Ini suatu alegori, suatu gambaran. Jadi tidak sedang menunjuk kepada mata jasmani kita, ya, melainkan mata batiniah kita. Dikatakan jika matamu baik. Kata baik di sini dari bahasa Yunani haplos. Haplos itu artinya dalam bahasa Inggris adalah clear. Clear itu bersih, ya. Clear itu artinya bersih, murni. Dan ini punya makna bebas dari perselisihan batin. Itu maknanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi jika matamu ini bebas dari perselisihan batin, artinya kalau jiwamu, pikiranmu itu bebas dari segala bentuk perselisihan batin, maka seluruh tubuhmu itu akan terang, itu akan baik. Menjadi seperti Kristus itu artinya apa, Bapak Ibu? Artinya adalah bersatu. Dan kesatuan itu membawa kedamaian dan sukacita. Apabila ada kesatuan di tengah-tengah keluarga kita, Jana Suci Petrus Semarang, maka akan ada damai, akan ada sukacita. Sebaliknya, apabila ada perselisihan batin, maka tidak ada damai sejahtera dan tidak ada sukacita. Oleh karena itu, saudara, mata yang baik dan jahat itu dihubungkan dengan ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu? Ini tidak hanya bicara soal pekerjaan kita bekerja di 2 perusahaan, 2 tuan, tidak. Melainkan ini bicara sekali lagi soal pikiran. 2 tuan artinya berpikiran ganda, ya. Jadi tidak berpikir tunggal, melainkan berpikir ganda. Apa maksudnya berpikir ganda? Ketika pikiran kita fokus kepada satu tujuan tunggal, yaitu teosis, menjadi seperti Kristus, menjadi rupa Kristus,
atau menyatu dengan kodrat ilahi itu adalah tujuan tunggal kita hidup sebagai seorang Kristen ortodoks. Tetapi kita diganggu ya Bapak Ibu dengan pikiran-pikiran lain yang membuat kita akhirnya tidak berpikir tunggal, melainkan berpikir ganda. Fokus pikiran kita menjadi terpecah ketika mata batin kita dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan pribadi, keinginan-keinginan duniawi, sehingga kita sulit fokus kepada Tuhan. Artinya mata kita sedang tidak sehat. Ya, pikiran kita sedang terbagi, tidak lagi fokus kepada teosis, melainkan terbagi-bagi kepada hal-hal yang lain. Nah, Tuhan Yesus pada pagi hari ini mengingatkan kita dan memanggil kita untuk berpikir tunggal. Berpikir ganda itu banyak penyebabnya ya Bapak Ibu. Di ayat yang 25 sampai 33 di sini Tuhan bicara soal hal kekhawatiran. Kekhawatiran bisa mengalihkan kita kepada tujuan tunggal utama kita, yaitu menjadi seperti Kristus. Mana sih di antara kita yang hari ini tidak khawatir? Kita sebagai manusia dipenuhi dengan segala kekhawatiran dan kecemasan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kristus berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan kembali mengajak, ketika pikiran kita terdistract, ketika pikiran kita teralihkan dari Kristus, Tuhan mengingatkan, tetapi, ada kata tetapi di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Diingatkan kepada kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus lagi. Tuhan mengajak kita untuk ayo fokus lagi kepada tujuan utamamu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang masih single, yang masih muda-muda, belum punya pasangan, termasuk saya. Kalau mau mencari pasangan hidup, jangan lari kepada teman, jangan lari kepada saudara-saudara yang lain, tetapi sesuai firman Allah ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berlaku untuk semua segi kehidupan kita, semua kebutuhan kita, Bapak Ibu. Kita tidak boleh kompromi terhadap kesetiaan kita kepada tujuan hidup kita, yaitu teosis tadi. Dan ini adalah perjuangan. Perjuangan Bapak Ibu. Tidak mudah dan kita akan mengalami banyak pencobaan. Ada jana suci yang berkata, saya lupa namanya, bahwa tanpa pencobaan maka manusia tidak akan diselamatkan. Perhatikan, tanpa pencobaan maka manusia tidak akan diselamatkan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Justru melalui pencobaan itulah kita akan diselamatkan. Why? Kenapa? Karena ketika kita mengalami pencobaan itu konotasinya ya penderitaan, kesengsaraan, ya kan? Segala sesuatu yang tidak enak untuk hidup kita, kita akan lari kepada Allah sehingga kita diselamatkan. Kalau kita dalam kondisi damai, sukacita, seperti kita sedang berkendara di jalan tol yang lurus terus mulus, maka kita bisa gampang diserang oleh rasa ngantuk, oleh silap mata dan sebagainya. Berbeda ketika kita melalui jalan yang terjal, belak-belok ke kanan ke kiri, seperti mau ke rumah ini harus lewat berbagai macam gang misalkan, maka kita akan sadar, waspada, oh lewatnya sini, oh ke sini, oh awas ada lubang, oh awas ada polisi tidur, harus dipelanin kendaraannya. Tanpa pencobaan, manusia tidak dapat diselamatkan. Oleh karena itu Rasul Paulus tadi berkata dalam surat Roma pasal yang ke-5 tadi, di ayatnya yang ke-3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Di dalam pencobaan kita, dalam kesengsaraan yang kita alami, kita justru, Rasul Paulus berkata, kita justru bermegah di situ. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita saat kita sakramen Krisma. Bapak Ibu, sebagai seorang Kristen Ortodoks, mari kita berjuang pencobaan-pencobaan yang kita alami pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam keluarga kita saat ini di komunitas Jana Suci Petrus Semarang. Apapun yang kita harus lewati, setiap pencobaan itu adalah demi kebaikan kita, agar kita timbul ketekunan, timbul tahan uji, dan tahan uji membuat kita makin berharap kepada Tuhan. Jadilah kuat, Bapak Ibu Saudara, jadilah pejuang di dalam kekristenan kita, sampai kemah tubuh kita ini dibongkar. Jatuh di dalam pencobaan itu hal yang manusiawi, ya. Kita mungkin tersulut jengkel, tersulut marah, kita jatuh dalam pencobaan, itu hal yang manusiawi. Tetapi jatuh dan tidak mau bangun lagi, itu adalah hal yang satanik. Saya katakan, itu hal demonik atau satanik. Ketika kita jatuh tetapi kita tidak mau berusaha bangkit lagi kembali di jalan yang benar, itu adalah satanik. Tetapi yang benar bagaimana? Ketika kita jatuh, bangun lagi, berjuang lagi. Jatuh lagi karena kita masih manusia. Bangun lagi, bangkit lagi, berjalan lagi. Jadilah pejuang iman, saya dan saudara kita semua, melalui doa dari Sang Theotokos dan para kudus yang terberkati. Ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah dan selamatkanlah kami. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.